2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 yang sangat luar biasa, calon intelektual, pemimpin dunia dan penggerak kerja depan dalam peradaban dunia. Kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan ke-5. Kita akan membahas tentang keutamaan ilmu, orang yang berilmu, serta keutamaan mengajar dan belajar. Sebelum kita membahas akan hal itu, saya sampaikan dulu hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan. Jadilah engkau, wahai anak-anakku semuanya, orang yang berilmu. Kalau tidak bisa jadi orang berilmu, maka jadilah pembelajar ilmu. Kalau tidak mampu belajar ilmu, maka mencintai ilmu. Kalau tidak mampu mencintai, maka mendengarkan ilmu. Tetapi janganlah engkau menjadi yang kelima, sudah tidak berilmu, tidak mau belajar ilmu, tidak mendengarkan ilmu, bahkan tidak mencintai ilmu, maka fatuhlika, akan menjadi orang yang celaka. Maka dari itu, dari prolog ini kita memahami bahwa menjadi orang alim itu penting sekali. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya, innahum yarisuna dirham wala dinar wala yarisuna al-ilm. Ulama adalah pewaris para nabi, karena nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim bersabda, berfirman, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Artinya ay wa yarfa'ul ulama minkum darajat bima jama'u minal ilmi wal amal. Allah mengangkat derajat mereka dikarenakan mereka menggabungkan ilmu dan amal. Jadi mensinergikan, merangkum atau mengharmonisasikan antara ilmu dan amal. Karena orang yang berilmu tanpa beramal, dia man amila bi ghairi ilmin tu'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa beramal tanpa ilmu, maka amalnya sia-sia. Sebaliknya, orang yang berilmu tidak beramal, dia seperti kasyalatin la samarin, seperti pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bima bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu yang tidak dibarengi dengan amal seperti sebuah pohon yang tidak berbuah. Maka kita wajib berilmu, juga wajib mengamalkannya. Contoh kecil, ketika kita mendengarkan suara azan, kita tahu bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih baik dibanding sholat sendiri, 27 derajat. Maka kita mengamalkannya. Itu yang disebut ilmu yang manfaat. Kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu baik, dan kita mengamalkannya, itu yang disebut ilmu manfaat. Sebaliknya, orang yang beramal tanpa ilmu, dia amalnya ditolak. Contoh, dia sholat subuh tetapi niatnya pakai sholat zuhur, sholat zuhur tapi niatnya pakai sholat subuh, atau sebaliknya sholat subuh 4 rakaat karena dia berbuat baik tanpa ilmu. Jadi ilmu dan amal seperti dua mata koin yang saling berbarengan, saling bersinergi, saling menyempurnakan. Maka Allah mengangkat derajat orang yang beriman
dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Kemudian Imam Ibnu Abbas menafsiri ayat ini, beliau menyatakan darajatul ulama fawqal mu'minin bisa bimi'atin darajat ma bainad darajataini khamsamatin amin. Jadi derajat ulama di atas orang yang beriman itu kurang lebih 700 derajat. Di antara satu derajat kurang lebih 500 tahun. Bayangkan, sungguh luar biasa derajat orang yang berilmu. Karena orang bernilai karena ilmunya. Jadi ilmu yang membuat orang menjadi mulia, ilmu yang membuat orang masuk surga, ilmu yang membuat dia berhak mewarisi predikat warasatul anbiya, ilmu yang membuat Allah ridho, ilmu yang membuat manusia menjadi unggul di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita berharap dan berdoa semoga termasuk orang-orang yang disabdakan Allah dan Rasulnya tadi. Kun aliman au ta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan. Jadilah orang yang berilmu atau orang pembelajar ilmu atau pendengar ilmu atau mencintai ilmu. Jangan jadi yang kelima. Tidak mau jadi orang berilmu, tidak mau belajar ilmu, tidak mau mendengarkan ilmu, bahkan tidak mau mencintai ilmu, sehingga dia termasuk orang yang celaka. Karena orang bodoh itu sangat kasihan. Kenapa kasihan? Karena wujuduhu ka'adami, adanya dia dianggap tidak ada. Kalau orang berilmu walaupun sudah wafat, beliau masih dikenang jasa-jasanya. Contoh Gus Dur, contoh Mbah Hasyim Asy'ari, contoh Wali Songo, Sunan Kalijogo, Sunan Muria dan sebagainya. Beliau-beliau itu sudah wafat lama sekali. Tetapi karena beliau berilmu, diziarahi banyak orang. Karena beliau berilmu, dikenang jasanya. Karena beliau berilmu, mampu memberikan kontribusi kemanfaatan yang sangat luas sekali. Sudah meninggal saja masih memberikan kemanfaatan orang yang banyak, apalagi ketika beliau masih hidup. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa menjadi orang berilmu itu sangat penting sekali. Bahkan Allah menegaskan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia, malaikat juga serta orang-orang berilmu menyertainya menjadi saksi. Artinya derajat orang berilmu itu sejajar dengan malaikat. Terima kasih. Nanti kita akan sambung pada pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.